Surface, I kata I don't want to answer. Let this one, when the right time, I think FM will answer. When the president and the new EXCO coming, yeah? The rest, okay. Datuk. Can I add one more thing about national team that we recommend? News, Malaysia akan lawan Indonesia di pertandingan FIFA bro. Apa benda ni Inilah yang kita tunggu-tunggu kan. Bagi yang tak tahu, FIFA telah memperkenalkan kejohanan bola sepak baru yang paling berprestij di Asia Tenggara. FAM Malaysia tersinggung, Indonesia disebut dapat keuntungan double. Dunia sepak bola Asia Tenggara kembali dibuat ramai. Kali ini, sorotan datang dari Malaysia setelah muncul narasi yang menyebut bahwa Indonesia mendapatkan keuntungan double dalam perkembangan sepak bola kawasan. Bukan hanya soal status sebagai tuan rumah berbagai ajang internasional, Indonesia juga dianggap semakin menarik perhatian sponsor besar. Kondisi inilah yang kemudian memunculkan pertanyaan dan rasa tidak puas dari sebagian pihak di Malaysia. FAM Malaysia disebut mulai mempertanyakan situasi tersebut. Bahkan, muncul sentilan yang cukup tajam, kalau berbagai keputusan dan perhatian sepak bola regional justru banyak mengarah ke Indonesia. Lalu untuk apa markas AFC berada di Malaysia? Pertanyaan ini tentu saja langsung membuat suasana semakin panas. Bayangkan, sebuah negara semakin sering dipercaya menjadi tuan rumah pertandingan besar, stadion dipenuhi supporter, antusiasme masyarakat sangat tinggi, sponsor pun melihat adanya potensi pasar yang luar biasa. Indonesia seolah mendapatkan dua keuntungan sekaligus. Keuntungan pertama datang dari status sebagai tuan rumah. Ketika sebuah pertandingan internasional digelar di Indonesia, tentu ada dampak ekonomi yang ikut bergerak, mulai dari penjualan tiket, akomodasi, transportasi, merchandise, hingga perhatian media internasional. Belum lagi keuntungan kedua, yaitu daya tarik sponsor. Sponsor tentu ingin berada di tempat yang memiliki penonton besar, atmosfer luar biasa, dan potensi eksposur tinggi. Dalam beberapa tahun terakhir, sepak bola Indonesia memang terus menjadi magnet besar bagi masyarakat. Dan ketika sponsor melihat peluang tersebut, persaingan antar negara tentu semakin terasa. Disinilah narasi tentang keuntungan double mulai bergulir. Indonesia mendapatkan panggung sebagai tuan rumah, sekaligus mendapatkan perhatian komersial yang semakin besar. Sementara itu, Malaysia tidak ingin hanya menjadi penonton. FAM tentu memiliki kepentingan untuk memastikan sepak bola Malaysia juga mendapatkan posisi yang kuat di kawasan ASEAN. Apalagi Malaysia memiliki sejarah panjang dalam sepak bola regional dan fasilitas yang tidak kalah mumpuni. Namun, pertanyaannya sekarang bukan sekadar soal siapa yang memiliki stadion lebih bagus. Pertanyaannya adalah, siapa yang mampu menciptakan ekosistem sepak bola paling menarik? Karena di era sepak bola modern, stadion saja tidak cukup. Sponsor melihat jumlah penonton, mereka melihat engagement, mereka melihat popularitas klub dan tim nasional, mereka melihat seberapa besar masyarakat memberikan perhatian kepada sebuah pertandingan. Dan dalam konteks inilah Indonesia dianggap memiliki modal yang sangat besar. Supporter Indonesia dikenal sangat fanatik. Pertandingan tim nasional mampu menarik perhatian jutaan masyarakat. Media sosial pun ikut memperbesar gaung pertandingan. Tak heran jika muncul anggapan bahwa Indonesia semakin sulit diabaikan ketika berbicara tentang sepak bola ASEAN. Namun, tentu saja kita perlu membedakan antara fakta dan narasi. Tidak berarti setiap keputusan penyelenggaraan turnamen otomatis menguntungkan Indonesia. Tidak pula berarti sponsor pasti meninggalkan Malaysia hanya karena Indonesia menjadi tuan rumah. Semua itu tetap bergantung pada keputusan resmi federasi, penyelenggara kompetisi, kontrak komersial, serta kualitas penyelenggaraan. Tetapi satu hal yang tidak bisa dibantah adalah persaingan sepak bola ASEAN semakin ketat. Indonesia ingin naik kelas, Malaysia juga ingin kembali menjadi kekuatan besar. Thailand dan Vietnam tidak mau kehilangan pengaruh. Artinya, persaingan ini bukan hanya terjadi di lapangan, tetapi juga dalam perebutan perhatian publik, sponsor, dan hak menjadi tuan rumah. Lalu muncul kembali pertanyaan yang paling menarik. Jika Malaysia merasa memiliki fasilitas dan pengalaman yang cukup untuk menjadi pusat kegiatan sepak bola kawasan, mengapa Indonesia justru semakin sering mendapatkan perhatian besar? Inilah yang membuat kalimat tentang, untuk apa markas AFC di negaraku, terdengar begitu menyengat. Namun jangan sampai rivalitas sepak bola berubah menjadi tudingan tanpa bukti.
Yang paling penting justru bagaimana masing-masing negara membangun sepak bolanya sendiri. Indonesia harus membuktikan bahwa kepercayaan sebagai tuan rumah bukan sekadar keberuntungan. Kalau ingin disebut mendapatkan keuntungan double, maka Indonesia harus mampu mengubah keuntungan tersebut menjadi prestasi, infrastruktur yang lebih baik, pembinaan pemain muda, serta kompetisi yang semakin berkualitas. Begitu juga Malaysia. Kalau merasa tertinggal dalam perebutan perhatian sponsor dan panggung internasional, jawabannya bukan sekadar protes. Jawabannya adalah membangun kembali sepak bola Malaysia agar kembali menjadi magnet. Karena pada akhirnya, sponsor tidak datang hanya karena sebuah negara menginginkannya. Sponsor datang ketika melihat peluang, dan saat ini, Indonesia sedang berusaha menunjukkan bahwa peluang tersebut memang sangat besar. Itulah yang membuat rivalitas Indonesia dan Malaysia semakin menarik. Bukan hanya tentang siapa yang menang 90 menit di atas lapangan, tetapi juga tentang siapa yang mampu membangun ekosistem sepak bola paling kuat di Asia Tenggara. Jadi, apakah benar Indonesia sedang mendapatkan keuntungan double? Atau justru ini adalah hasil dari kerja panjang, besarnya pasar sepak bola Indonesia, dan antusiasme supporter yang membuat Indonesia semakin diperhitungkan? Yang jelas, satu kalimat tentang, untuk apa markas AFC di negaraku, sudah cukup membuat perdebatan sepak bola ASEAN kembali memanas. Dan kalau persaingan ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin pertarungan Indonesia dan Malaysia ke depan bukan hanya terjadi di lapangan, tetapi juga dalam perebutan status sebagai pusat perhatian sepak bola Asia Tenggara. Bagaimana menurut kalian? Apakah Indonesia memang semakin unggul dalam perebutan sponsor dan status tuan rumah? Atau Malaysia masih memiliki peluang besar untuk membalikkan keadaan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.